Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Para romo, para suster, ibu bapak, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih. Yesus menempatkan seorang anak kecil di hadapan Petrus dan kawan-kawannya dan berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, dia menyambut aku." Tahu siapa anak kecil itu? Dia pasti bukan anak metropolitan yang sehat dan berpenampilan neces, yang sambil mulutnya kerepotan mengunyah jajanan mahal, jari-jarinya lincah memainkan gadget mewah limited edition. Yesus adalah sahabat para nelayan. Maka anak kecil itu hampir pasti anak nelayan Galilea, yang sedikit saja tidak terurus, langsung kelihatan kumuh. Aroma tubuhnya bisa mengusir siapapun yang ingin mendekat. Terlalu mudah untuk diremehkan. Kalaupun dilayani, tidak membuat orang yang melayani merasa beruntung dan bangga. Di hadapan anak kecil itu Yesus bilang, "Barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku." Lihat, betapa Yesus ingin murid-muridnya tahu untuk siapa mereka dipanggil dan diutus. Dengan menempatkan anak kecil di hadapan Petrus dan kawan-kawan, Yesus mengkonfrontasi hormat yang dicari manusia dengan hormat yang dikehendaki Allah. Di mata Allah kebesaran tidak diukur dari posisi, jabatan, kuasa, kekuatan ekonomi, tapi terutama pada hati yang melayani. Jabatan bisa membuat kita menjadi besar, tapi hanya pelayanan yang membuat kita jadi terhormat. Di zaman ketika semua orang ingin menjadi terdepan dengan keagungan dan kemewahan materi dan prestise, pelayanan bukan kata-kata yang gampang. Karena melayani menuntut persembahan diri, memberi waktu, memberi apa yang kita miliki. Saudara-saudara terkasih, hormat seperti apa yang kita cari dalam hidup yang cuma sementara ini? Masih ingat Ashraf Sinclair, suami artis Bunga Citra Lestari yang mati muda itu? Di antara banyak cerita tentang karisma-karismanya, Ashraf ternyata menciptakan kehormatan diri melalui tindakan yang tidak banyak orang mau melakukannya. Setelah ia meninggal, banyak orang terkejut. Dia ternyata diam-diam melayani anak-anak kurang beruntung di panti asuhan Darul Rahman di dekat rumahnya di Pejaten. Di sela kehidupannya yang glamor, dia mau sempatkan diri 2-3 kali seminggu menyapa anak-anak kecil itu. Saya percaya doa anak-anak Malang telah menerbangkan jiwanya ke surga. Sekali lagi, hormat seperti apa yang kita cari? Ada seorang dokter namanya Dr. Brackett. Dia bekerja di salah satu kota kecil di Amerika Serikat. Dia dokter yang sangat baik, melayani sepenuh hati. Pasien kesayangannya adalah orang-orang miskin. Mereka sering dia obati gratis. Dan rupanya karena gratis, orang-orang miskin meneruskan cerita kepada orang-orang miskin yang lain. Sehingga makin banyak pasien gratis dan Dr. Brackett menjadi semakin miskin. Dia tinggal di salah satu ruangan di sebuah gedung berlantai 2.
Untuk memudahkan pasien-pasien menemuinya, pada anak tangga paling bawah, dia memasang papan dengan tulisan Dr. Brackett di ruang atas. Ruang tempat tinggalnya sangat sederhana. Mungkin karena dia tidak punya banyak uang. Tapi dia sangat setia melayani. Setiap hari ada antrian panjang di ruang praktiknya. Karena terlalu setia melayani, dia sering lupa makan. Dia jatuh sakit dan kemudian meninggal. Ribuan warga kota di Amerika membanjiri hari penguburannya. Mereka menangisi kepergian dokter luar biasa itu. Sesudah dikuburkan, warga kota berunding membuat monumen untuk mengenang jasa-jasanya. Tapi mereka bingung menemukan kata-kata yang tepat untuk ditulis pada monumen itu. Lalu seorang warga kota yang pernah ditolong Dr. Brackett mengambil papan pada tangga paling bawah menuju tempat praktiknya dan menempatkan persis di depan monumen itu. Semua orang yang lewat di sana membaca dengan sangat jelas, Dr. Brackett di ruang atas. Ya, Dr. Brackett pasti sudah di ruang atas. Dia sudah bahagia di rumah yang abadi. Benar, barang siapa ingin menjadi yang terbesar, hendaklah dia menjadi pelayan. Amin.